Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Ketahuilah bahwasannya semua jalur pencerahan berawal dari penderitaan. AGHTRCM, demikian saya menyingkatnya. Adanya dalam hidup ini ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, rintangan, cobaan, ujian, musibah. Kita akan menuju ke nuansa pencerahan sesungguhnya. Boleh dibilang tidak ada untuk mendapatkan sebuah pencerahan yang tidak berawal dari sebuah penderitaan. Penderitaan dikarenakan diuji dengan masalah keuangan. Penderitaan diuji dengan sakit yang belum tersembuhkan. Penderitaan diuji dengan kehilangan hal yang kita sukai. Penderitaan dikarenakan terjadi disharmonisasi, masalah yang berlarut-larut dan berkepanjangan, yang belum juga tuntas sehingga membuat kegalauan di hati, ketidaknyamanan pada pikiran, perasaan, jiwa goncang. Ketahuilah, justru ini merupakan jalan untuk menuju pencerahan hati kita. Masih ingat apa beda sekolah dengan kehidupan? Sekolah belajar dulu baru ujian. Kehidupan ujian dulu baru belajar. Semua jalur pencerahan berawal dari ujian. Sesungguhnya ujian kehidupan untuk menaikkan peringkat derajat kita. Saat diberikan ujian untuk mencerahkan hati kita. Karenanya penting saat diberikan ujian kehidupan, apapun bentuknya, apapun problemnya, kita harus lapang menerimanya. Masih ingat? Kita harus mau menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk syukuri yang ada. Kita belajar untuk ridho. Ikhtiar lagi. Belum juga, tetap ikhtiar lagi. Berdoa terus seraya bertawakal. Bahwasannya karena ujian kehidupan merupakan sebuah keniscayaan, maka kita harus menyikapi apapun ujian hidup dan kehidupan yang kita jalani untuk kebaikan kita, untuk kenaikan derajat kita. Percayalah, orang-orang yang hebat, yang tercerahkan, orang-orang yang sukses, bahagia, tentram hatinya, semua kalau ditelusuri, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, solihin, mendapatkan sebuah pencerahan, kedamaian di hati melalui jalur ujian-ujian kehidupan. Camkan selalu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu sukai, cintai, buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, kamu tidak mengetahui. Adanya ujian kehidupan merupakan
sebuah keniscayaan. Karenanya, jikalau ingin menuju pencerahan sehingga puncaknya hidup ini sesungguhnya silih berganti, anugerah rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat, sehat anugerah, sakit rahmat, lapang anugerah, sempit rahmat. Sehingga jikalau yang namanya kehidupan merupakan hal yang harus kita jalani, aneka ujian dan problematikanya, maka saat diuji terus belajar untuk kebaikan dan perbaikan. Akhirnya lambat laun ketahuilah hati ini akan tercerahkan. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengkoleksi ilmu, meyakini dalil-dalil, puncaknya adalah praktek dalam kehidupan ini. Karenanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Kita harus sabar, Allah bersama orang yang sabar. Baru sebatas ilmu yakin. Kita lihat orang-orang yang sabar, oh ternyata lebih tenang, nyaman, memperoleh sebuah kedamaian, nyaman, lulus dalam ujiannya. Baru ainul yakin. Kemudian kita merasakan saat diuji, oh begini sabar. Iya, kita harus terapkan hakul yakin, terasa nikmatnya. Oh, baru isbatul yakin. Yang tertinggi adalah isbatul yakin. Karenanya isbatul yakin itu merasakan segala sesuatu bukan hanya teori, niscaya akan tercerahkan hati. Karenanya kita bukan hanya diperintahkan untuk berpuasa, laksanakan. Saat kita melaksanakan ibadah puasa, lapar, haus, dahaga, kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan. Setelah azan maghrib berkumandang, apa yang terjadi? Bahagia kita. Begitupun saat tuntas sudah selesai 29 atau 30 hari di hari Syawal, Idul Fitri, bahagia, praktek. Haji, umroh, praktek. Sholat, praktek. Dan adanya ujian kehidupan, praktek. Lulus dalam praktek kehidupan, kita belajar untuk tetap istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bingkai kesabaran seraya syukur yang ada. Mantap terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuahkan sebuah pencerahan. Hati kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pencerahan berawal dari sebuah penderitaan. Akhirnya orang yang tercerahkan hati, sama saja dia jalani hidup dan kehidupan karena dia sadar bahwa adanya ujian kehidupan untuk kebaikan yang dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlakul karimah. Semoga Allah cerahkan semua kita, lapangkan hati kita, menata meniti ridho ilahi Rabbi, menata hati meniti ridho ilahi, menuju jalan yang penuh rahmat berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.